Selamat datang di video pembelajaran daring, video yang mengupas tentang pembelajaran berbagai ilmu pengetahuan terkini. Di dalam playlist manajemen mutu ini, saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan manajerial merupakan proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan tugas dari anggota kelompok. Nah, dilihat dari definisi ini memiliki beberapa dampak. Yang pertama, kepemimpinan melibatkan orang lain, karyawan, atau pengikut. Di dalam kepemimpinan, pasti akan ada bawahan dan atasan. Atau bisa saja di dalam perusahaan kecil, pemilik perusahaan berperan sebagai pemimpin dengan bawahannya langsung yang berperan sebagai karyawan. Kemudian yang kedua, kepemimpinan melibatkan distribusi kekuasaan yang tidak merata. Artinya, di dalam suatu organisasi atau kelompok, dampak dari seorang pemimpin bisa berbeda-beda terhadap bawahannya. Misalnya, jika ada karyawan yang memiliki pengalaman lebih banyak di dalam bekerja, mungkin tidak akan selalu diarahkan oleh pemimpin, berbeda dengan karyawan yang baru bergabung dengan organisasi. Ketiga, kepemimpinan melibatkan pula kekuasaan. Orang yang memimpin pasti bisa menguasai bawahannya, artinya mengendalikan atau mengontrol bawahannya. Contoh, misal ada atasan dan bawahan. Di sini atasan bisa mengontrol atau mengendalikan bawahannya supaya bisa bekerja dengan baik sesuai keinginan atau arahan atasannya. Kekuasaan posisi. Yang pertama ada kekuasaan sah. Contohnya, di dalam suatu organisasi ada manajer pemasaran dengan 5 orang karyawan di bawahnya. Artinya, jika dilihat dari struktur organisasi, manajer ini memiliki kekuasaan karena dia berperan sebagai atasan yang sah atau jelas di dalam struktur organisasi. Yang kedua, kekuasaan koersif. Contohnya di dalam organisasi tertentu seperti militer, atasan akan memerintah bawahan dengan paksaan. Jika bawahan tidak menurut, maka dia langsung akan mendapat hukuman. Kekuasaan pribadi. Yang pertama, kekuasaan ahli. Contohnya, di dalam suatu unit bisnis terdapat 5 orang karyawan. Nah, karyawan yang satu punya pengalaman yang jauh lebih banyak dan skill yang lebih mumpuni dibandingkan dengan karyawan lainnya. Oleh karena itu, karyawan yang punya lebih banyak skillnya ini bisa memimpin atau memerintah terhadap karyawan lainnya meskipun mereka sama jabatan atau posisinya. Hal ini dilakukan karena karyawan lain percaya terhadap karyawan yang memiliki skill lebih ini. Kekuasaan pengacu. Contohnya, di dalam pemilu terdapat banyak calon atau kandidat. Kita sering bingung mau pilih yang mana. Biasanya kita akan memilih calon yang sudah kita kenal sebelumnya, seperti artis atau public figure jika memang mereka ikut mencalonkan diri juga. Sampai di sini paham kan teman-teman? Jika ada yang belum paham, silakan tulis di kolom komentar ya. Teman-teman bisa melihat tampilan dari leadership grid. Artinya, pemimpin itu condongnya kemana? Apakah terhadap produksi atau terhadap karyawannya? Contoh, misalnya ada kekuasaan pemenuhan. Artinya, di dalam organisasi yang lebih menekankan pada mesin sehingga meminimalkan peran pemimpin dalam mengelola atau mengatur bawahannya. Berbeda dengan manajemen country club. Di sini, perhatian terhadap karyawan dari seorang pemimpin lebih besar jika dibandingkan perhatiannya terhadap produksi. Contohnya, ketika bekerja, pemimpin memperbolehkan pulang lebih awal, yang penting kerjaannya selesai. Jadi, intinya, manajemen country club ini, pemimpin peranannya ingin membuat karyawan nyaman dalam bekerja dengan memperhatikan karyawan dibandingkan terhadap pekerjaan atau produksi. Sisanya teman-teman bisa analisis sendiri ya. Berikut ditampilkan kepemimpinan situasional. Artinya, pemimpin bisa berperilaku berbeda-beda tergantung situasi yang dihadapinya seperti apa. Contoh, jika situasi karyawan atau pengikutnya kurang percaya diri, maka pemimpin harus menyupport karyawannya tersebut sehingga karyawan memiliki atau menumbuhkan rasa kepercayaan diri yang lebih tinggi untuk mencapai hasil kerjanya. Dan pada akhirnya, karyawan akan memiliki lebih banyak usaha, kepuasan, dan kinerja yang lebih baik daripada sebelumnya. Kepemimpinan yang lain.
Pertama, kepemimpinan perempuan. Kesetaraan gender baik di Indonesia maupun global masih belum berimbang. Sejumlah riset menunjukkan keterwakilan perempuan pada level manajemen di sektor swasta masih belum terpenuhi, bahkan sangat minim. Berdasarkan riset World Economic Forum, Indonesia sendiri masih berada di peringkat 101 dari 156 negara untuk kesetaraan gender. Kedua, kepemimpinan interaktif. Artinya, ciri-ciri gaya kepemimpinan ini seperti pengikutsertaan karyawan di dalam pengambilan keputusan saat rapat, kolaborasi yang baik antar karyawan dan pemimpin, pembangunan hubungan yang baik antara atasan dan bawahan, dan pemberian perhatian lebih baik terhadap bawahan jika mereka membutuhkan sesuatu saat bekerja. Ketiga, kepemimpinan virtual. Pemimpin virtual adalah pemimpin yang mengarahkan orang dari jarak jauh untuk melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Mereka menggunakan teknologi baru untuk meningkatkan pekerjaan mereka, untuk menemukan model bisnis baru untuk berkomunikasi dengan pengikut mereka. Contohnya, saat bekerja, atasan dan bawahan menggunakan Zoom meeting atau WhatsApp group dalam berkomunikasi. Di dalam perusahaan-perusahaan yang membutuhkan kolaborasi antar negara, biasanya kepemimpinan virtual ini ada. Keempat, kepemimpinan pelayan. Seorang pemimpin yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan para bawahan dan mencapai misi organisasi yang lebih besar. Contohnya, seorang owner atau pemilik perusahaan ingin mencapai suatu sasaran yang berat sehingga dia meng-hire karyawan baru yang bertalenta untuk merombak organisasinya yang hampir bangkrut. Jika karyawan ini berhasil memperbaiki keadaan yang buruk, maka owner atau pemilik ini menjanjikan akan memberikan reward yang pantas sesuai dengan keinginan karyawan tadi. Bagaimana dengan kepemimpinan di dalam konteks manajemen mutu terpadu? Gaya kepemimpinan yang tepat dalam konteks manajemen mutu terpadu atau TQM adalah kepemimpinan partisipatif yang lebih tinggi ketingkatannya. Kepemimpinan partisipatif dalam pandangan tradisional meliputi usaha mencari masukan dari karyawan, sedangkan dalam pandangan manajemen mutu terpadu meliputi upaya mencari masukan dari karyawan yang diberdayakan, mempertimbangkan masukan tersebut, dan bertindak berdasarkan masukan itu. Jadi perbedaan utamanya adalah pada pemberdayaan karyawan. Jika ada suatu kepemimpinan, maka akan ada pula tim. Tim adalah sekelompok orang yang berkolaborasi untuk mengerjakan satu tugas secara bersama-sama dalam rangka mencapai satu tujuan yang sama. Untuk dapat tergabung ke dalam sebuah tim, seseorang harus mengikuti aturan dan aktivitas yang sudah ditetapkan sedari awal. Setiap anggota tim bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi terhadap tim. Tetapi secara keseluruhan, anggota bertanggung jawab atas kesuksesan tim. Jadi intinya, dengan adanya tim, kita ingin pekerjaan lebih baik selesainya. Misal, kalau mau buat rumah, lebih baik dikerjakan oleh sebuah tim. Ada yang bikin rumahnya, ada yang ngaduk pasir, ada yang bawa-bawa semen dan sebagainya. Tentunya hal ini akan jauh lebih baik, bukan? Jika dibandingkan buat rumah sendirian tanpa ada timnya. Berikut ditampilkan perbedaan antara kelompok dengan tim. Teman-teman bisa pause dulu videonya ya untuk memahami lebih seksama. Berikut ditampilkan jenis-jenis tim. Teman-teman bisa pause dulu videonya untuk bisa memahami lebih seksama. Jika ada yang belum paham, silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Tim virtual adalah tim yang anggotanya tersebar secara geografis, menggunakan teknologi sebagai media komunikasi mereka, di mana anggota timnya hampir tidak pernah bertemu secara tatap muka. Perusahaan seperti Hewlett-Packard, Boeing, Ford, Verifone, dan Royal Dutch atau Shell menjadi pengguna utama tim virtual ini. Verifone adalah perusahaan perakit mesin pembaca informasi kartu kredit, di mana penggunaan tim virtualnya memungkinkan 3.000 karyawannya yang berlokasi di seluruh penjuru dunia untuk kerja bersama mendesain proyek, merencanakan pemasaran, dan membuat presentasi penjualan. Wakil Presiden Verifone menyatakan, "Kami tidak memindahkan orang. Jika seseorang nikmat tinggal di Colorado dan bisa melakukan pekerjaan dari sana." Wah, enak banget ya guys kalau kita bisa bekerja di dalam tim virtual. Selanjutnya, di dalam tim global terdapat banyak anggota yang berasal dari negara yang berbeda-beda. Teman-teman pasti pernah kan membuat suatu tugas bersama temannya yang lain? Misal,
Dari 5 orang member yang ada di dalamnya, bisa saja ada yang benar-benar bekerja, atau ada juga yang cuma ngobrol-ngobrol tanpa membantu pekerjaan, atau mungkin ada juga yang berperan sebagai seseorang yang cuma bisa ngelawak tapi tidak bisa bekerja. Nah, contoh-contoh seperti itulah terdapat dalam gambar berikut ini. Teman-teman bisa pause dulu videonya untuk memahami lebih lanjut. Untuk membuat suatu tim, tentu tidak bisa semua membernya ngeblending begitu saja kan? Pasti perlu ada adaptasi dulu, pengenalan satu sama lain, sampai benar-benar bisa memahami keinginan semua membernya bersama-sama. Berikut disajikan tingkat perkembangan tim. Dimulai dari pembentukan, yang artinya tiap member mencoba memahami anggota tim satu sama lain dulu. Karena bisa saja kan member di dalam tim punya background, habits, dan perilaku yang berbeda-beda. Di sini, tugas seorang pemimpin adalah memudahkan pertukaran sosial. Kemudian masuk ke dalam prahara, di mana muncul ketidakcocokan, konflik, perselisihan argumen, dan pendapat. Di dalam fase ini, tugas seorang pemimpin adalah untuk mendorong adanya partisipasi dan meratakan perbedaan. Untuk sisanya, teman-teman bisa pelajari sendiri ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembahasan mengenai kepemimpinan dan tim ini dapat memberikan manfaat pada kawan-kawan semua. Terima kasih dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.